Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal pada chapter 22 tentang perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Tepatnya latihan 22, 4 pada halaman 565, Linden Company. Berdasarkan yang diminta, yaitu berapakah saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2008 jika Linden menyusun laporan keuangan komparatif yang dimulai pada tahun 2008. Jadi teman-teman, cara menjawabnya adalah diketahui saldo laba per 1 Januari 2008 160.000. Nah, 160.000 itu datangnya dari mana? Itu diambil dari saldo laba atau saldo akhir berdasarkan FIFO tahun 2007. Didapatlah 160.000. Selanjutnya yang akan kita cari adalah efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap biaya rata-rata. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini dari kumulatif tahun 2006-2007. Maksudnya gimana? Itu selisih antara metode FIFO dengan biaya rata-rata. Untuk tahun 2006, 100.000 dikurang dengan 92.000, dapatnya 8.000. Lalu 2007, 70.000 dikurang dengan 65.000, dapatnya itu 5.000. Selanjutnya yang 8.000 tadi ditambah dengan yang 5.000, didapati hasil 13.000. 13.000 tersebut adalah efek kumulatif dari tahun 2006 dan 2007. Lalu saldo laba per 1 Januari tadi di 160.000 dikurang dengan 13.000. Lalu didapati hasil saldo laba per 1 Januari yang telah disesuaikan, yaitu 147.000. Selanjutnya adalah pertanyaan B. Berapakah saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2011 jika Linden menyusun laporan keuangan komparatif yang dimulai pada tahun 2011? Tidak jauh berbeda dengan yang A. Saldo laba per 1 Januari 2011 adalah 590.000. Diambil dari saldo laba atau saldo akhir berdasarkan FIFO tahun 2010. Lalu efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap biaya rata-ratanya adalah 20.000. 20.000 datang dari mana? Kumulatif dari tahun 2006 yaitu 8.000, kumulatif dari 5.000 dari tahun 2007 yaitu 5.000, ditambah dengan tahun 2008 yaitu 90.000 dikurang dengan 80.000, dapatnya 10.000. Lalu dikurang dengan tahun 2009, 120.000 dikurang dengan 130.000, dapatnya minus 10.000. Kenapa minus? Kenapa dikurang? Karena laba neto berdasarkan FIFO-nya lebih kecil daripada laba neto berdasarkan biaya rata-ratanya. Lalu ditambah dengan tahun 2010 7.000. Jadi hasilnya 20.000.
Untuk saldo laba 1 Januari yang telah disesuaikan jadinya 520.000. Pertanyaan yang C, berapakah saldo laba awal pada tanggal 1 Januari 2012 jika Linden menyusun laporan keuangan satu periode untuk tahun 2012? Nah, tidak jauh berbeda dengan jawaban A maupun B. Saldo laba per 1 Januarinya 2012 adalah 780.000, diambil dari saldo akhir berdasarkan FIFO pada tahun 2011. Lanjutnya, efek kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi terhadap biaya rata-ratanya adalah 15.000. Nah, 15.000 ini datang dari selisih dari berdasarkan FIFO dikurang dengan biaya rata-rata. Tahun 2006 itu 8.000, tahun 2007 5.000, tahun 2008 itu 10.000, tahun 2009 itu minus 10.000 karena metode FIFO-nya lebih kecil daripada biaya rata-ratanya. Lanjut, 2010 7.000, sedangkan 2011 itu minus 5.000. Metode FIFO-nya lebih kecil daripada biaya rata-rata. Jadi dapat disimpulkan hasilnya adalah 15.000. Atau bisa juga dengan langsung diambil dari efek kumulatif pada tahun 2011 yang ada di jawaban B, lalu dikurang dengan kumulatif selisih tahun 2011 yaitu 5.000. Dan hasil dari saldo laba per 1 Januari yang telah disesuaikan adalah 765.000. Lanjut ke pertanyaan yang D, berapakah laba neto yang dilaporkan Linden dalam laporan laba rugi tahun 2011 jika Linden menyusun laporan keuangan komparatif yang dimulai pada tahun 2009? Nah, jadi untuk laba bersihnya itu tahun 2009 adalah 130.000, tahun 2010 adalah 293.000, dan untuk tahun 2011 adalah 310.000. Nah, ketiganya ini diambil dari laba neto metode biaya rata-rata. Kenapa diambil dari situ? Karena pada tahun 2012 perusahaan tersebut memutuskan untuk beralih ke metode biaya rata-rata.